Media sosial awalnya diciptakan untuk mendekatkan manusia, membuat kita berbagi cerita, berkomunikasi, dan juga mungkin cara untuk memahami kehidupan orang lain dari berbagai sudut pandang. Namun ironisnya, semakin terhubung secara digital, kadang kita justru semakin jauh nih secara emosional. Kali ini gue mau bahas satu momen berhubungan dengan maraton yang kemarin sangat-sangat sukses itu, sangat-sangat viral. Lebih tepatnya closing festival yang mereka lakukan lalu. Pada saat penampilan bersama For Revenge dalam closingan tersebut, Mas Reza Arab mengubah salah satu lirik lagunya menjadi seperti ini. Menurut gue pribadi itu adalah bentuk penghormatan, sebuah cara sederhana untuk mengenang seseorang yang telah pergi, untuk mengenang seseorang yang berarti dan pernah memberikan momen-momen indah pada dirinya. Namun yang mengejutkan dan menjengkelkan bukan momen di atas panggung, tapi momen yang terjadi setelahnya. Di kolom komentar media sosial, muncul banyak komentar yang bukan hanya mengejek Mas Reza ini, tetapi menjadikan almarhum yang Mas Reza sebut tadi namanya sebagai bahan candaan. Dan yang membuat ini lebih mengkhawatirkan, komentar seperti itu nggak datang dari satu atau dua akun aja. Mereka itu muncul dalam jumlah besar, mendapatkan likes dan dibalas dengan candaan lain oleh orang lain juga. Dan perlahan dianggap hal yang normal. Pertanyaannya adalah mengapa empati yang seharusnya menjadi naluri dasar manusia justru semakin langka nih di dunia digital ini khususnya. Mari kita bahas. Dalam hampir semua budaya, kematian selalu diperlakukan dengan rasa hormat, terlepas dari siapa orangnya, bagaimana kehidupannya, atau apa kesalahannya semasa hidup. Masyarakat biasanya sepakat bahwa kematian adalah batas di mana ejekan, batas di mana hal-hal negatif seharusnya berhenti. Namun, media sosial perlahan mengubah batas tersebut. Segala sesuatu bisa menjadi konten, segala sesuatu bisa menjadi bahan lelucon, bahkan peristiwa yang seharusnya menyentuh sisi kemanusiaan kini sering diperlakukan justru seperti hiburan. Akibatnya sensitivitas terhadap kesedihan orang lain justru mulai menurun. Dalam psikologi sosial, terhadap konsep yang disebut online disinhibition effect. Fenomena ini menjelaskan bahwa seseorang cenderung lebih berani berkata kasar, menghina, atau melakukan hal yang nggak akan mereka lakukan di dunia nyata ketika berada di balik layar atau hanya ketika di media sosial. Karena orang yang mereka hina, orang yang mereka ejek, orang yang mereka perlakukan kasar, itu nggak kelihatan reaksinya. Karena mereka itu nggak ngelihat reaksi korban secara langsung, nggak ngerasain dampak emosional dari kata-katanya. Merasa identitasnya aman di balik akun. Bayangkan jika seseorang berdiri di depan keluarga yang sedang berduka, lalu melontarkan candaan tentang orang yang meninggal. Bagian besar tidak akan berani, namun di internet, hambatan moral itu menjadi jauh lebih lemah. Ada fenomena lain nih yang disebut desensitization. Ketika seseorang terlalu sering melihat tragedi, kematian, kecelakaan, dan konflik, maka respon emosionalnya perlahan menurun. Bukan karena mereka jahat, melainkan karena otak mulai menganggap semua itu sebagai hal biasa. Setiap hari timeline dipenuhi berita orang meninggal, kecelakaan, bencana, dan konflik. Jadi lama-kelamaan rasa keterkejutan dan kesedihan berkurang. Yang tersisa hanyalah reaksi singkat sebelum berpindah ke konten berikutnya. Media sosial juga menciptakan sistem penghargaan baru, bukan siapa yang paling bijak yang mendapat perhatian. Seringkali justru sekarang itu yang paling nyeleneh, yang paling kasar, yang paling kontroversial, yang paling lucu, yang mendapatkan engagement terbesar. Akibatnya, sebagian orang mulai melihat tragedi sebagai peluang untuk tampil. Mereka tidak benar-benar peduli pada konteks. Yang penting komentarnya mendapat respon, yang penting ada yang tertawa, dan yang penting ada yang viral. Dalam kondisi seperti ini, empati sering kalah oleh kebutuhan untuk mendapatkan perhatian. Yang lebih berbahaya lagi adalah ketika satu komentar tidak empatik, mendapat banyak dukungan. Disinilah muncul fenomena social proof. Jika seseorang melihat ribuan likes, ratusan komentar serupa, otak mulai menganggap perilaku tersebut normal. Akhirnya
yang awalnya mungkin nggak berniat menghina, ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Bukan karena mereka benar-benar setuju, tapi karena ingin menjadi bagian dari kelompok tersebut. Dan ketika satu orang kehilangan empati, mungkin itu hanya masalah individu. Namun ketika ribuan orang kehilangan empati secara bersamaan, itu mulai menjadi masalah budaya. Yang sebenarnya hilang itu bukan kesopanan, tapi kemanusiaan. Banyak orang mengira masalahnya hanya soal etika berkomentar. Padahal lebih dalam dari itu, yang hilang sebenarnya adalah kemampuan untuk membayangkan perasaan seseorang, kemampuan untuk berhenti sejenak dan berpikir, bagaimana jika ini terjadi pada orang yang gue cintai? Bagaimana jika itu terjadi atau ada penghinaan terhadap orang yang gue sayang atau terhadap orang yang berarti buat gue? Karena empati pada dasarnya bukan soal setuju atau enggak setuju. Empati adalah kemampuan untuk memahami bahwa di balik sebuah berita, sebuah nama, atau sebuah unggahan, ada manusia yang merasakan sesuatu. Media sosial telah membuat kita bisa melihat kehidupan ribuan orang dalam satu hari. Namun ada harga yang mungkin nggak kita sadari. Semakin banyak kita melihat sesuatu, semakin mudah kita lupa bahwa semua itu nyata. Bahwa di balik sebuah nama, ada keluarga, di balik sebuah kehilangan, ada kesedihan, dan di balik sebuah momen penghormatan, ada seseorang yang sedang berusaha mengenang orang yang pernah berarti dalam hidup. Mungkin itulah alasan mengapa empati menjadi semakin berharga di zaman sekarang. Karena di tengah dunia yang sibuk mencari candaan, viralitas, dan perhatian, kemampuan untuk tetap menjadi manusia justru menjadi sesuatu yang semakin langka. Dan mungkin pertanyaan yang perlu kita renungkan bukanlah mengapa mereka membuat lelucon terhadap seseorang yang telah meninggal, melainkan kapan terakhir kali kita berhenti sejenak untuk benar-benar merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Mungkin itu aja dari gua, Arif Rahmat, sampai jumpa.